Kelenteng di kota Probolinggo terbakar. Setiono, wali kota Pasuruan, divonis 6 tahun penjara. Polemik mutasi jabatan Pemkot Pasuruan. Halo, assalamualaikum pemirsa. Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dari Pasuruan dan sekitarnya telah dipersiapkan tim redaksi. Bersama saya Ardiana Putri, inilah Warmo Sepekan selengkapnya. Tempat ibadah Tridharma Kota Probolinggo dilalap si jago merah. Api menghanguskan hampir seluruh bagian tempat ibadah tersebut. Tempat ibadah Tridharma Kota Probolinggo ludes dilalap si jago merah. Api menghanguskan hampir seluruh bagian tempat ibadat tersebut. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran tempat ibadah Tridharma yang berada di Jalan Ledjen Suprapto, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan tersebut. Namun menurut keterangan dari warga sekitar, api sebelumnya terlihat di salah satu tenda sisi barat. Angin kencang membuat api cepat menjalar merata ke ruangan utama tempat ibadat bagi kaum penganut ajaran Konghucu tersebut. Dan insya Allah kita akan meyakinkan pastikan untuk sampai selesai padam pada hari ini, dan tentunya selesai untuk pemadaman kita akan lakukan olah TKP. Belum diketahui penyebabnya, Bang. Kemungkinan kalau informasi yang kami dapatkan interogasi adalah sebuah lilin yang mungkin meleleh hingga mengenai kepada spanduk dan menjadi api meluas ke beberapa gedung utama terutama. Dari Probolinggo, Mufron melaporkan. Seorang pemuda hilang diperkirakan tenggelam di tengah laut wilayah Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Pemuda ini diduga nekat ceburkan diri saat dikejar gara-gara terpergok mencuri genset PT Indonesia Power. Seorang pemuda hilang diperkirakan tenggelam di tengah laut wilayah Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Pemuda ini diduga nekat ceburkan diri saat dikejar gara-gara kepergok mencuri genset PT Indonesia Power. Dari sejumlah kesaksian diketahui pemuda naas itu berinisial AM, Dusun Nager, Desa Wates, Kecamatan Lekok, dan sempat terlihat panik dikejar oleh security PT Indonesia Power. Beberapa keterangan menyebutkan bila AM bersama dua rekannya siang itu didapati mencuri genset perusahaan pembangkit listrik yang berada di Dusun Pasir Panjang, Desa Wates, Kecamatan Lekok. Mencoba menghindari kejaran, ketiga pencuri genset ini memutuskan ceburkan diri ke dalam laut. Namun petaka terjadi. AM justru tak terlihat meski dua rekannya keluar dari dalam air. Sementara ini masih satu warga yang hilang, atas nama Ahmad, dari Dusun Nager, Desa Wates, Kecamatan Lekok. 2 ekor sapi milik warga Dusun Manggisan, Kecamatan Krucil, Probolinggo ditinggalkan oleh pencurinya. Diduga pelaku khawatir tertangkap massa yang mengejarnya. 2 ekor sapi milik Mariami, warga Dusun Manggisan, Desa Sumberduren, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo ditinggalkan oleh pencurinya. Diduga pelaku khawatir tertangkap massa yang mengejarnya. Kedua sapi berjenis kelamin jantan dan betina itu dibiarkan begitu saja di Jalan Setapak, Desa Roto. Desa ini berbatasan dengan Desa Sumberduren. Pencurian sapi itu menurut Dwi terjadi sekitar pukul 1 dini hari di rumah Mariami. Pemilik hewan baru sadar kalau peliharaannya hilang saat hendak memberi makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sapi yang hilang tadi sekitar jam berapa, Bu? Setengah 12, 2 ekor sapi milik Ibu Mariami, disaksikan Kepala Desa Sumberduren bersama warga. Ini kompaknya warga Sumberduren, mantap. Jadi kompaknya warga, bekerja sama-sama kita. Alhamdulillah kurang lebih jam 3, setengah 4. 2 ekor sapi ketemu dan sudah dikembalikan ke rumah ke pemilik, Bu. Meski berhasil mengamankan 2 ekor sapi hasil curian, Polsek Krucil masih punya pekerjaan rumah, yakni menemukan pelaku pencurian hewan tersebut. Apalagi di wilayah Krucil acap terjadi pencurian hewan. Setiono, wali kota Pasuruan nonaktif divonis 6 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Ia dinyatakan bersalah dalam kasus suap proyek Kota Pasuruan. Setiono, wali kota Pasuruan nonaktif divonis 6 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Surabaya.
Ia dinyatakan bersalah dalam kasus suap proyek Kota Pasuruan. Selain dijatuhkan pidana penjara selama 6 tahun, ia juga didenda sebesar 500 juta rupiah. Jika tidak bisa membayar denda, maka Setiono harus mengganti dengan kurungan 4 bulan penjara. Selain itu, Wali Kota Setiono nonaktif ini juga diminta membayar uang pengganti kepada negara sebesar 2,2 miliar rupiah. Dalam putusan ini, hakim memberikan beberapa opsi, yakni menerima putusan atau diberikan waktu untuk pikir-pikir. Pihak Setiono pun memilih opsi pikir-pikir terlebih dahulu. Dalam beberapa hal saya memandang bahwa pertimbangan yang tidak saya lakukan, tetapi sekali lagi kita menghargai itu dan tentu akan menjadi pertimbangan bagi kami selaku pihak penasihat hukum untuk langkah selanjutnya. Karena itu tadi kami minta untuk waktu untuk memikirkan langkah hukum selanjutnya. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum meminta hakim menghukumnya selama 6 tahun serta denda 500 juta rupiah, subsidi 6 bulan kurungan atas dugaan suap proyek di Kota Pasuruan. Ini artinya majelis hakim menerima usulan dari JPU kecuali mengenai subsidi kurungan penjara yang terpotong menjadi 4 bulan saja. Sementara itu, 2 terdakwa kasus skandal pengaturan proyek di lingkungan Kota Pasuruan, Dwi Fitri Nur Cahyo dan Wahyu Trihardianto divonis kurungan 5 tahun penjara dan 4 tahun penjara. 2 terdakwa kasus skandal pengaturan proyek di lingkungan Kota Pasuruan, Dwi Fitri Nur Cahyo dan Wahyu Trihardianto divonis hukuman. Dalam putusannya, majelis hakim menghukum keduanya dengan kurungan 5 tahun dan 4 tahun penjara. Bukan itu saja, majelis hakim yang diketuai Iwayan Sosiawan juga menambah hukuman denda pada keduanya. Dwi Fitri, yang merupakan pelaksana harian Kepala Dinas PUPR, diminta membayar denda sebesar 300 juta rupiah plus uang pengganti sebesar 85 juta rupiah. Sedangkan Wahyu Trihardianto ikut didenda sebesar 100 juta rupiah. Majelis hakim menyebutkan hukuman kurungan bisa saja bertambah bila yang bersangkutan tak mampu membayar denda yang dijatuhkan. Menurut Wayan, kedua terdakwa dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam praktik pemberian suap kepada Wali Kota Pasuruan nonaktif Setiono yang telah divonis sebelumnya. Dari Sidoarjo, tim liputan melaporkan. Sejumlah jalan di wilayah Lingkar Utara atau Jalan Raden Wijaya di Probolinggo berlubang. Warga pun akhirnya melakukan penambalan jalan dengan menggunakan sabut kelapa karena jalan rawan laka. Warga Probolinggo terpaksa menambal jalan berlubang menggunakan kulit kelapa. Hal itu dilakukan secara sukarela serta untuk mengurangi terjadinya kecelakaan akibat lubang jalan yang sangat dalam dan lebar. Kondisi Jalan Lingkar Utara atau Jalan Raden Wijaya di Probolinggo berlubang cukup parah. Lokasi tepatnya berada di selatan perempatan Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL), Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan. Di lokasi tersebut, lubang menganga lebar dan dalam. Kendaraan berat seperti kontainer, dump truck, dan trailer harus ekstra hati-hati ketika melintas di jalur tersebut. Lantaran lubang yang cukup dalam sangat membahayakan bagi kendaraan dengan bobot berat. Rusak parah ya? Iya, memang parah banget, Pak. Iya. Itu dalam sekali tuh, itu sampai dibantu sama batu besar sama suami saya dikasih uang. Tiap hari itu. Satlantas Polres Probolinggo melakukan pengecekan terhadap jalur mudik Lebaran 2019. Hasilnya sejumlah titik ditetapkan sebagai lokasi rawan macet. Satlantas Polres Probolinggo melakukan pengecekan terhadap jalur mudik Lebaran 2019. Hasilnya sejumlah titik ditetapkan sebagai lokasi rawan macet. Pengecekan tersebut dilakukan di kawasan jalur selatan Probolinggo Lumajang. Kawasan ini merupakan jalur yang rawan macet dan kecelakaan. Beberapa titik pun ditetapkan sebagai lokasi rawan macet. Di antaranya persimpangan rel kereta di Malasan, Kecamatan Tegal Siwalan, dan exit tol Gerbang Timur Probolinggo di Leces, serta pertigaan Jorongan. Lokasi tersebut diperkirakan bakal mengalami peningkatan volume kendaraan selama mudik Lebaran 2019. Salah satu penyebabnya seperti di persimpangan rel kereta Malasan dan Jorongan. Karena tinggi aspal jalan dengan rel kereta berbeda, sehingga kendaraan melambat jika melewati jalur ini. Hari ini kita bersama instansi terkait dari PU dan dari Dinas Perhubungan
melaksanakan survei jalur pengamanan mudik lebaran tahun 2019, terutama di jalur-jalur yang mungkin jalannya kurang baik serta titik rawan kemacetan, yaitu saat ini kita di pintu exit tol Leces yang akan digunakan ketika lebaran nanti. Jadi kita akan siapkan pospam di sini atau rekayasa jalur di lokasi. Sejak akhir 2018 lalu, kapasitas jalan Pantura jalur Probolinggo Situbondo coba ditingkatkan. Proses pembangunan masih berlangsung dan jalan nasional ini ditargetkan bisa digunakan untuk mudik pada H-10 Lebaran. Sejak akhir 2018 lalu, kapasitas jalan Pantura jalur Probolinggo Situbondo coba ditingkatkan. Proses pembangunan masih berlangsung dan jalan nasional ini ditargetkan bisa digunakan untuk mudik pada H-10 Lebaran. Perbaikan pada jalan utama termasuk wilayah Kabupaten Probolinggo ini ada di 5 titik. Di antaranya ruas Desa Curah Sawo, ruas Desa Gending, dan ruas Desa Bulang Kecamatan Gending. Kemudian juga berada di sisi timur Probolinggo, mulai ruas Desa Sumberjo, Kecamatan Paiton, dan ruas Desa Kebonagung, Kecamatan Keraksan. Kami untuk mengerjakan jalur mudik lebaran ini sampai H-10. H-10 kita sudah bisa buka jalur 11 meter dan kami pastikan kondisinya adalah aman. Mutasi jabatan di lingkungan pemerintah Kota Pasuruan menuai polemik. Pemkot Pasuruan akhirnya mengakui adanya kecacatan hukum dan kesalahan prosedur saat proses mutasi. Akibatnya mutasi pun dicabut dan dibatalkan. Kota Pasuruan terkait dengan mutasi kemarin bagaimana? Ya tadi sudah kita jelaskan, bahwa kita akan menarik SK yang sudah terbit di tanggal 29, kita atur sesuai aturan yang berlaku prosedural. Jadi kemarin memang ada kekurangan prosedur, cacat prosedur, bahasa kami ada cacat prosedur dan kita sudah melengkapi. Memang diterbitkan SK tanggal 8, kita harus menghargai itu dan kita harus mengikuti langkah-langkahnya. Sementara itu, Dewan Kota bersama Pemkot melakukan sidang interpelasi. Sempat muncul wacana penggunaan hak angket untuk tuntaskan polemik mutasi ini. Sidang interpelasi mutasi Pemkot Pasuruan telah tergelar di gedung DPRD Kota Pasuruan. Raharto Teno Prasetyo, Wakil Wali Kota Pasuruan, seperti disundut bara api. Hingga anggota Dewan sempat memunculkan wacana penggunaan hak angket untuk tuntaskan polemik mutasi ini. Beragam ungkapan disampaikan sejumlah anggota DPRD Kota Pasuruan terhadap Teno, memberikan tanggapan terhadap serangkaian proses pelantikan ratusan pejabat pada 29 April 2019 lalu. Di antara kata terbilang cukup menyesakan dilontarkan fraksi Keadilan Sejahtera dengan menggambarkan kebijakan mutasi kali ini sebagai bentuk maladministrasi. Selain itu, dalam sidang interpelasi yang dipimpin oleh Ketua Dewan Ismail Marzuki Hasan itu, secara keseluruhan anggota Dewan pada tiap-tiap fraksi menyebut mutasi dilakukan di luar prosedur karena tak dilengkapi izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Bahkan ada tudingan bila mutasi Pemkot Pasuruan ini bagian dari praktik jual beli jabatan. Namun, hal itu segera mendapat bantahan dari Wawali Teno dengan memberikan garansinya dengan berucap mutasi murni untuk perbaikan kinerja dan profesionalitas pegawai. Semoga kedepannya komunikasi antara eksekutif dan pemerintah lebih baik. Ya, apa yang menjadi kami kekurangan prosedur kemarin sudah kami perbaiki dan juga bisa diterima dengan baik. Kita menjalankan amanah juga dari Menteri Dalam Negeri dan kita juga akan memberikan laporan terhadap mutasi yang sudah kita jalankan. Kita berikan laporan juga kepada Menteri Dalam Negeri. Dan syukur alhamdulillah interpelasi semua sudah menyampaikan hak bertanya kepada saya dan saya akan menjawab. Meskipun itu ada yang kurang, ada yang lebih, tapi semoga harmonisasi dinamika politik Kota Pasuruan bisa tetap rukun untuk menciptakan masyarakat Kota Pasuruan. Indeks Pembangunan Manusia IPM di Kabupaten Probolinggo masih menempati posisi 26 dari 29 kabupaten kota di Jawa Timur. Bupati Probolinggo Tantriana Sari pun meminta ASN untuk tancap gas. Kabupaten Probolinggo sudah berusia 273 tahun. Namun Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Probolinggo masih menempati posisi 26 dari 29 kabupaten kota di Jawa Timur. Bupati Probolinggo Tantriana Sari pun meminta ASN untuk pasang tancap gas. Dalam data Badan Pusat Statistik, IPM Kabupaten Probolinggo berada di urutan keempat dari bawah dengan indeks 64,28. Untuk itu, Bupati Probolinggo
berulang kali merombak jajaran pejabatnya, mulai dari jajaran eselon 2 hingga ke bawah. Kami, tim dari Baperjakat, tentunya menghitung efektivitas dan kompetensi dari masing-masing personil yang kemudian mengisi jabatan baru yang nantinya harapannya, tentunya harapan besar dari saya, mampu menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan tupoksinya lebih baik. Bulan Ramadan, umat muslim di Kabupaten Probolinggo memanfaatkan waktu ngabuburit, salah satunya dengan mencari kerang di pesisir pantai Randu Tatah, Kecamatan Paiton. Memasuki hari ke-10 Ramadan, umat muslim di Kabupaten Probolinggo masih senang ngabuburit. Salah satunya dengan mencari kerang di pesisir pantai Randu Tatah, Kecamatan Paiton. Keindahan pasir Randu Tatah dimanfaatkan umat muslim untuk menunggu berbuka puasa atau biasa disebut ngabuburit. Nah, tak hanya menikmati keindahan pantai, mereka juga mencari kerang yang tertimbun pasir. Tinggal mengeruk pasir, muncullah kerangnya. Apalagi air laut tengah surut sehingga memudahkan mereka untuk mendapatkan kerang. Sambil cari kerang. Memang untuk menghabiskan waktu sambil nunggu maghrib ya? Iya, biar tidak lapar. Gitu. Biar tak terasa. Banyak memang kerangnya, Mbak? Banyak, 1 karung. Banyak sampai bingung nyarinya. Terus buat apa nanti kerangnya ini? Dimasak buat buka sama sahur. Selain dijadikan lauk pauk di meja makan, kerang-kerang yang didapat juga dijual. Harganya cukup lumayan, yakni antara 20.000 per kilogramnya. Nah, penasaran ingin tahu bagaimana mencari kerang? Ayo datang ke pesisir Pantai Duta, mumpung air laut masih surut dan kerang-kerang masih bermunculan. Berita tersebut menjadi akhir dari Warmo Sepekan edisi hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardiana Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.